Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup meninggikan nama Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan pimpinan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami dapat kembali ke hadirat Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa. Kami menyerahkan persekutuan doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri hari tengah-tengah kami, memberkati akan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyikan ku bersandar Tuhanku. Meskipun perjalanan hidup ini banyak tantangan, kesulitan, tapi biarlah Tuhan menjadi sandaran kita. Dan kita dapat menjalani hidup ini terus untuk setia sampai akhir. Kita menyanyikan bait pertama dan kedua saja. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku. Meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Baik kedua. Ku memohon Roh Kudus menerangi hatiku, pimpin ke jalan
karena sadar Tuhanku. Saat ini mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini adalah gereja, kita sebagai orang Kristen yang bertumbuh dan bersatu. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dalam pembacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47 kita melihat keindahan gereja mula-mula di abad yang pertama. Karena mereka adalah gereja yang saling memperhatikan, saling mengasihi, dan juga mereka adalah gereja yang bertumbuh, bersatu, dan bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa gereja pada saat itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa bersatu dan bersaksi bagi Kristus? Kita akan melihat ada beberapa hal gereja mula-mula menjadi gereja yang bertumbuh dan bersatu. Yang pertama karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mencintai firman Tuhan. Gereja mula-mula bertumbuh karena mereka tekun, belajar, dan melakukan firman Tuhan. Itu jelas dinyatakan di ayat yang ke-42. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sungguh-sungguh mencintai firman itu dan mereka belajar firman Tuhan. Setelah mereka mengerti, mereka melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat ini? Apakah kita setiap hari tetap bersaat teduh? Apakah di dalam hati kita ada kerinduan untuk terus belajar dan mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? Gereja mula-mula menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang karena mereka rindu, mereka sungguh-sungguh bertekun belajar kebenaran firman dan mereka melakukan di dalam kehidupan mereka. Seperti Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, orang yang merenungkan firman itu dan melakukan dan kehidupannya, mereka adalah orang yang berbahagia. Mengapa saudara? Karena dengan firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita menjauhi
perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan yang tidak berkenan kepada Allah. Maka Mazmur nomor 1 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula adalah gereja seperti itu. Kemudian yang kedua, gereja mula-mula menjadi suatu gereja yang bertumbuh dan bersatu. Hal yang kedua adalah karena ada persekutuan dan saling berbagi. Di dalam ayat 44 dan 46 di sini dikatakan oleh firman Tuhan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja dapat bertumbuh dan bersatu karena ada persekutuan dan saling berbagi. Atau dengan kata lain, karena ada kasih Kristus di dalamnya. Bukan saja mereka mengerti akan kasih itu, tapi mereka mempunyai tindakan kasih. Mereka yang memiliki, yang diberkati Tuhan, dikatakan mereka menjual harta milik mereka untuk menolong mereka yang miskin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Ryan Ridgett. Ryan ini suatu hari dia seorang anak kecil. Waktu di sekolah, gurunya bercerita tentang banyak orang di Afrika sakit, bahkan mati karena mereka tidak memiliki air yang bersih. Oleh sebab itu, dikatakan orang Afrika mereka harus berjalan bermil-mil untuk mendapatkan air. Dan air yang mereka peroleh adalah air yang kotor. Ketika guru Ryan ini cerita akan peristiwa ini, dan ketika Ryan mendengarkan hal itu, dia bertekad di dalam hatinya, dia akan mengumpulkan uangnya, lalu dia mau membuat sumur untuk orang-orang yang ada di Afrika itu, supaya mereka bisa memperoleh air yang bersih. Dan waktu itu dia mendengarkan kira-kira untuk membuat sebuah sumur diperlukan $70. Tetapi kemudian setelah dia mempelajari dan dia mencari data-data, ternyata dia temukan bahwa untuk membangun sebuah sumur di Uganda perlu $2.000. Uang yang banyak, tapi dia tidak putus asa. Dia mengumpulkan uangnya, lalu dia mulai membuat suatu gerakan kampanye ke sekolah-sekolah. Dia membagikan kerinduannya kepada orang lain sampai ke perusahaan. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tahun 2005 sampai 2010, Ryan ini sudah mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk menolong orang-orang yang ada di Afrika. Yayasan ini selama 5 tahun ini, 2005 sampai 2010, dia sudah mengumpulkan dana sebanyak $4,7 Amerika. Dan dengan uang yang mereka peroleh itu, dia membangun 720 sumur dan 91 toilet umum di 16 negara di Afrika. Dan mereka menyediakan air bersih untuk 760.500 orang lebih bagi mereka yang tinggal di Afrika. Ini suatu contoh tindakan kasih. Dia sudah mendengarkan, dia tidak sekedar merasa kasihan, tetapi dia mewujudkan di dalam tindakan. Gereja Tuhan harus seperti itu. Oleh sebab itu saudara, tidak heran kalau kita melihat gereja mula-mula begitu diberkati Tuhan, menjadi suatu gereja yang bertumbuh dengan pesat, karena gereja bukan saja memberitakan Injil bersaksi, tetapi mereka juga mempunyai kesaksian hidup yang baik, mereka saling mengasihi. Yang ketiga, gereja mula-mula menjadi gereja yang bertumbuh dan bersatu karena mereka sering berkumpul bersama-sama memecahkan roti. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka melakukan hal ini, menyatakan mereka ingat selalu akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Karena kasih Tuhan inilah yang mempersatukan mereka orang-orang percaya
di saat itu untuk saling menerima, untuk saling mengampuni, dan untuk saling mengasihi dan memperhatikan. Sehingga mereka selalu dikatakan memecahkan roti, mengingatkan kasih dan pengorbanan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga ada di dalam hati kita, supaya kasih itu juga menggerakkan kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, gereja yang bertumbuh dan bersatu adalah gereja seperti apa? Yaitu dikatakan oleh firman Tuhan ayat 42, gereja mula-mula mereka bertekun berdoa. Ayat 42 berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gereja mau bertumbuh, maka gereja tidak boleh mengabaikan firman Tuhan dan gereja tidak boleh mengabaikan doa. Atau dengan kata lain, kalau kita mau bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita, maka kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kita dan tidak boleh mengabaikan kehidupan doa. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau gereja mau bertumbuh dan memiliki kuasa, maka gereja harus berfokus pada firman Tuhan dan doa. Melalui firman Tuhan, Allah berbicara kepada manusia dari atas ke bawah. Sedangkan melalui doa, manusia berbicara kepada Tuhan dari bawah ke atas. Ini hal yang sangat penting yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah setiap hari kita mau bersaat teduh mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita juga terus bertekun di dalam doa dalam situasi dan kondisi apapun. Seorang hamba Tuhan bernama Samuel Catway, dia berkata demikian, iblis tidak takut pada apapun kecuali doa. Satu hal yang diinginkannya adalah membuat orang-orang kudus tidak berdoa. Iblis tidak takut pada pendalaman firman Tuhan tanpa doa. Iblis tidak takut pelayanan tanpa doa. Dan iblis tidak takut agama tanpa doa. Tetapi dia berkata, iblis menertawakan kerja keras kita, mengejek hikmat kita, namun ia gentar bila kita berdoa. Satu perkataan yang cukup panjang tapi yang indah dikemukakan oleh hamba Tuhan ini. Wah, pentingnya doa di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian terakhir ayat 47, apa dampak atau akibat dari gereja yang mula-mula, yang sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, yang bertekun berdoa, yang saling memperhatikan dan mengasihi. Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 47, disukai oleh banyak orang. Kemudian gereja bertumbuh pesat. Karena dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kalau gereja dan kalau kita mau bertumbuh, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kita harus ingat 4 hal ini. Yang pertama, kita harus tekun belajar firman Tuhan dan sesudah mengerti, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam hidup kita sebagai orang percaya harus ada kasih, saling mengasihi dan saling mempedulikan. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu ingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus tekun berdoa dan bersaksi bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan menolong setiap kita supaya setiap kita menuntut diri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita menyanyikan yang terutama di dalam hidup ini. Sebelum kita menaikkan berapa pokok doa. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari pada saat ini kita akan berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dan secara khusus kita berdoa juga untuk gereja GKA Elion secara keseluruhan, supaya jemaat-jemaat menjadi jemaat yang mencintai Tuhan, jemaat yang mau memuliakan Tuhan dan kehidupan mereka. Mereka mau terus belajar kebenaran firman, mereka mau bertumbuh dalam iman kerohanian, dan mereka dapat menjadi saksi dimanapun mereka berada. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin, melihara, menjaga, dan memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga ingat akan GKA Elion secara keseluruhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berikan kerinduan dalam hati kami untuk mau terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mencintai firman-Mu, mempelajari, mengerti dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Kami berdoa pakai hidup kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, untuk dapat hidup memuliakan, untuk dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya lebih banyak orang dapat menjadi anak Tuhan dan memperoleh hidup kekal dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang ada. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan setiap suami istri dan juga hubungan orang tua dan anak, supaya di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka tetap saling mengasihi, saling memperhatikan, dan juga dapat lebih setia untuk beribadah dan juga menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan setiap keluarga Kristen ke dalam tangan Tuhan. Karena begitu banyak masalah, begitu banyak gesekan, begitu banyak pergumulan dalam kehidupan keluarga yang ada. Saya berdoa Tuhan, ingat setiap keluarga Kristen supaya mereka sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, mempunyai hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, dan mereka mau melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka, untuk saling memperhatikan, untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Karena setiap kami bukanlah orang yang sempurna. Kami menyerahkan keluarga Kristen, Tuhan pakai mereka menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia. Di masa pandemi yang berat ini, Tuhan tolong setiap keluarga Kristen, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka bersama, supaya dapat memiliki keharmonisan, dan juga Tuhan berkati kehidupan setiap keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga akan bersama-sama untuk berdoa bagi panitia Natal. Dalam persiapan panitia Natal yang akan mempersiapkan kebaktian Natal online, kita berdoa untuk panitia, Tuhan beri kekuatan hikmat kepada mereka di dalam mempersiapkan baik Natal umum online secara online maupun juga Natal setiap rayon. Kita menyerahkan pembicara yang akan terlibat pelayanan, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan juga persiapan perayaan dan kebaktian Natal secara online, baik di gereja kami maupun seluruh gereja yang ada di muka bumi ke dalam tangan Tuhan. Ayo berdoa untuk panitia Natal yang ada saat ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, kemampuan dalam mempersiapkan acara Natal. Supaya meskipun di masa pandemi ini kami tetap bisa bersama-sama mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan melalui kelahiran Kristus yang datang ke dalam dunia yang kami akan adakan keibadahnya pada hari Natal. Tuhan pimpin, Tuhan berkati baik Natal umum, Natal setiap rayon, mereka saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, yang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan persiapkan, Tuhan urapi mereka supaya Natal tahun ini tetap menjadi berkat, saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan dan terus menumbuhkan kasih di dalam hati kami untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk setiap mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga menyerahkan usaha pekerjaan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Karena begitu beratnya tantang hidup pada saat ini, banyak orang mengalami kesulitan hidup supaya Tuhan membuka jalan bagi setiap anak Tuhan, usaha pekerjaan mereka. Kemudian juga kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, bahkan menghibur mereka yang kehilangan anggota keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, kami berdoa untuk kesehatan mereka, kami berdoa untuk kerohanian mereka. Biarlah Tuhan terus memimpin hidup mereka di dalam masa pandemi ini. Mereka yang mengalami kesulitan dalam usaha pekerjaan, kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan terus memimpin kehidupan usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka supaya apa yang mereka butuhkan tercukupi di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang mengalami sakit. Kami berdoa bagi mereka yang sakit supaya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan kesehatan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan mereka di antara saudara kami yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka, Tuhan terus memimpin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara, yang terakhir kita akan berdoa, terus berdoa untuk negara dan bangsa kita. Kita berdoa untuk presiden supaya diberi kekuatan hikmat memimpin bangsa ini. Kita menyerahkan situasi ekonomi, stabilitas keamanan dan politik ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan negara dan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin negara ini supaya menjadi suatu negara yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan setiap aparatur negara, yang menyerahkan presiden, wakil dan para menteri. Tuhan berikan kekuatan, hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan, supaya dengan upaya yang mereka lakukan dapat menyeterakan hidup setiap penduduk Indonesia. Kami berdoa, kami menyerahkan situasi politik, ekonomi, stabilitas keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan, mohon Tuhan memimpin, dan biarlah suatu hari negara ini dapat menjadi lebih banyak orang dapat percaya dan mengenal kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikian doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dan kita akan berjumpa pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan berkati.